ditolak dan dinyatakan bahwa status tersangkanya adalah sah. KPK memeriksa Hasto Kristianto di gedung KPK Jakarta setelah sebelumnya Hasto tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin lalu, tanggal 17 Februari, dengan alasan akan kembali mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangkanya. Namun KPK mengatakan setelah itu bahwa proses pra-peradilan jika ingin ditempuh lagi tidak akan memengaruhi perjalanan penyidikan terhadap kasus ini, termasuk pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto, dan akhirnya hari ini Hasto Kristianto ditahan oleh KPK. Sekedar informasi kembali saudara bahwa pemeriksaan Hasto Kristianto ini dan juga penahanan Hasto Kristianto oleh KPK ini berkaitan dengan kasus suap Harun Masiku. Sebelumnya Hasto telah sempat diperiksa pada Juni 2024, lalu diperiksa kembali Desember 2024, kala itu masih berstatus sebagai saksi. Dalam pemeriksaan Desember, Hasto akhirnya, pada Juni 2024, Hasto masih berstatus saksi, namun pada Desember 2024, pemeriksaan Hasto yang dilakukan KPK kala itu, akhirnya menetapkan juga sekaligus Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto dijerat pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Teman-teman, saya masih menunggu kode dari Humas ya, karena kita juga masih menunggu teman-teman jurnalis yang lain yang masih berupaya untuk masuk. Ya, kita tunggu ya. Oh, ini posisi menentukan ini. Sebelah sini nggak ada yang mau ngambil sebelah sini nih. Hah? Nggak boleh. Sebelah kiri masih kosong, sebelah kiri. Mas Mario mana, Mas Mario? Oh, nggak ada. Ayo sebelah kiri, sebelah kiri. Atasnya. Mas Mario mana, Mas Mario? Sebelah atas kiri masih kosong, yuk. Ya? Enggak. Teman. Dari proses screening banyak yang kesensor. Saya belum dapat laporan lagi. Oh. Sebelah kiri. DJAN. Orang bilang Dian Faris, ada yang nyebutnya Jan Faris. Iya, ini kita dapatkan dokumen yang penting lah ya, kayak gitu kan. Apa lagi yang di situ ya? Hanya itu saja kan? Itu aja tadi yang dijelasin si Kreator. Dan Faris itu statusnya apa dia? Mantan One Team Press kalau nggak salah. Ini kalau pertanyaan ke Chef, nanti yang jawab gitu. Biar saya respon sedikit apa? Oh ya, belum ada, masih di dalam, belum ada. Mbak Tasya? Belum? Belum, oke. Sabar ya teman-teman ya. Akan dilakukan. Iya, pendalaman aja. Nanti sesuai. Tapi sejauh ini belum ada. Belum ada relevansinya. Siap. Sama juga. Siap. Sejauh ini belum ada.
sesuai kebutuhan. Jadi biar tidak ini, Iya. biar tidak dikejar. Siap malam. Sudah. Kita fokus Oke. ke perannya kan, kita fokus ke perannya dia. Ya, istilahnya kan saksi Siap. Udah siap ya? manakala Oke. mendengar, mengalami, gitu-gitu ya. Oke? Sudah cukup? Cukup ya? Enggak. Mbak Tasya, pastikan standby di ruang ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Bapak Ketua KPK Bapak Setio Budianto, Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang pada sore hari ini telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pada hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penahanan tersangka Saudara HK yang lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Baik, terima kasih Jubir, Pak Tesa, dan Pak Direktur Penyidikan, Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat yang saya hormati semua rekan-rekan jurnalis yang hadir di ruang konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal oleh juru bicara, hari ini atau malam ini saya akan menyampaikan tentang rilis penahanan tersangka HK. Jadi disampaikan sebelumnya bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, KPK telah menetapkan Saudara HK sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan nomor sprindik 152 dik.00 01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024, yaitu dengan persangkaan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama dengan Agustiani Tio F sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 UKUHP. Dengan uraian perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1.
bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK kepada para pihak, Saudara HK memerintahkan Nur Hasan, yaitu penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Saudara HK, untuk menelpon Harun Masiku supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Atas perbuatan tersebut menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini. Yang kedua, bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Saudara Kusnadi agar tidak ditemukan oleh KPK, di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku yang perkaranya saat ini sedang ditangani KPK. Yang ketiga, selain itu Saudara HK mengumpulkan beberapa orang terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat nanti dipanggil oleh KPK tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan. Bahwa sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 53 orang saksi, 6 orang ahli, dan juga telah dilakukan kegiatan upaya paksa berupa penggeledahan di beberapa lokasi dan penyitaan dokumen, barang bukti elektronik, dan barang-barang lainnya. Guna kepentingan penyidikan terhadap tersangka HK, dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Dan penahanan dilakukan di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara kelas 1 Jakarta Timur. Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum tahun 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasannya secara simultan. Demikian rilis yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan lakukan tanya jawab dan saya kembalikan kepada juru bicara. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ketua. Untuk itu kami persilahkan teman-teman jurnalis untuk bertanya seputar proses yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua. Silakan. Iya, mau nanya dalam perkembangan Sebutkan nama dan medianya ya, Mas. Saya Chandra dari Metro TV. Sebelumnya KPK pernah memeriksa salah satu politikus PDIP, Yasona Lawli. Nah, kalau nggak salah waktu itu hasil pemeriksaannya adalah dia juga terlibat dalam proses pengurusan dokumen yang dibutuhkan untuk terkait kasus Harun Masiku ini. Nah, kenapa dia tidak diproses sampai sekarang oleh KPK, diproses hukum? Terus juga waktu itu ada salah satu caleg yang juga diurus sama Hasto, dia yang di Kalbar, itu kenapa dia tidak dijadikan tersangka, tapi Harun Masiku dijadikan tersangka. Dan mungkin satu lagi, hingga kini perkembangan pencarian Harun Masiku seperti apa? Apakah masih ada jejaknya atau KPK sudah merasa dia hilang gitu aja gitu? Diterima dulu. Ada lagi? Selamat sore Pak Ketua, Pak Setio, Pak Asep, dan Pak Tessa. Saya Rian Pak, malam ya, dari CNN. Mau bertanya Pak, ini kan kalau untuk materi kayaknya udah kebuka semua oleh Biro Hukum di Praper kemarin Pak ya. Mau bertanya aja, soalnya kan kasus dari 2020 dan perintangan penyidikan dari lama. Apakah ada pihak lain, maksudnya penyidik akan mengusut pihak lain dalam proses-proses itu Pak. Yang kedua,
nama lain seperti yang sudah digadah, Jan Faris segala macam, apakah nanti akan diperiksa di perkara ini apa di HM, Pak? Nah, yang ketiga soal HM sendiri, Pak, mungkin informasi, Pak, karena itu kan tugas atau PR besar dari kalian. Terima kasih. Harun Masiku. Baik, selamat sore Pak Ketua, Mas Esa, Pak Asep, saya Rahmat dari Merdeka.com. Terkait dengan, sebagaimana ketahui beberapa hari lalu juga, memang Pak HK ini kan mengajukan praper lagi ya ke Pengadilan Selatan. Nah selanjutnya dengan sudah ditahannya Pak HK ini, apakah nanti untuk proses prapernya bakalan tetap berlanjut atau nanti pada akhirnya menunggu keputusan dari pihak PN Selatan? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Desa, Pak Asep, dan Pak Setio. Izin saya, Fadil dari Wartawan Kumparan. Mau bertanya terkait dengan kasus ini kan sejak, mungkin terhitung sejak Pak Hasto ini ditetapkan sebagai tersangka, KPK terus melakukan pengusutan kasus mulai dari memeriksa sejumlah saksi terus menerus gitu. Dan bahkan sampai juga memeriksa seperti Yasona Lauli dan pejabat Dirjen Imigrasi, dan saksi-saksi yang mungkin pernah jadi terpidana juga di kasus Harun Masiku. Apakah memang KPK mempercepat kasus ini dan memang menargetkan bakal selesai secepat mungkin gitu? Karena kan kasus ini sudah sejak tahun 2020 gitu. Apakah memang KPK bakal ini menunjukkan KPK mempercepat kasusnya? Terima kasih Pak. Cukup ya? Sudah terwakili ya semuanya ya? Pertanyaannya? Oke, kami persilakan. Ya, nanti kalau ada lagi silakan. Siap. Baik, terima kasih. Nanti akan dilengkapi oleh Direktur Penyidikan, oleh Pak Asep Guntur. Saya hanya memberikan beberapa poin penting saja. Yang pertama terkait pemeriksaan terhadap salah satu petinggi di lingkungan partai terhadap kepentingannya. Nah, ini tentu berkaitan dengan yang pertama adalah terhadap surat yang sudah dikirimkan saat itu. Ya, tentu penyidik memiliki kebutuhan untuk bisa memperjelas ya surat tersebut ditujukan untuk apa, maksudnya untuk apa, sehingga dari situ bisa menjadi sebuah rangkaian dan untuk memperjelas tentang kasus posisi yang ditangani. Kemudian yang kedua juga bahwa ini untuk memastikan ya terkait saat itu Harun Masiku pada saat masuk ke Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta dipastikan apakah perbuatan yang diduga suap itu pada saat itu bahwa yang bersangkutan memang posisinya sudah ada di Indonesia, lebih tepatnya sudah di Jakarta atau memang belum masuk. Sehingga bukan hanya terhadap yang bersangkutan saja, termasuk juga kepada Dirjen Imigrasi mantan yang sudah pernah dipanggil dan diperiksa oleh penyidik. Kemudian nanti Pak Asep lengkapi ya. Kemudian masalah caleg, ya ini pastinya apakah ada keterlibatan. Kalau tidak ada keterlibatan, ya pasti tidak akan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian terhadap pencarian Harun Masiku sampai saat ini, ya penyidik masih berusaha secara maksimal untuk memastikan keberadaannya dan tetap berusaha untuk bisa melakukan penangkapan. Kami semuanya tentu dari KPK memohon restu, memohon dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa memberikan informasi manakala masyarakat mengetahui keberadaan yang bersangkutan. Kemudian terhadap beberapa nama ya untuk pengusutannya pasti ini juga kembali kepada kebutuhan penyidik. Manakala memang itu sesuai dengan apa yang dipersangkakan, pasti akan dilakukan pemanggilan, ya bahkan tidak menutup kemungkinan akan adanya proses lebih lanjut. Ya. Kemudian berhubungan dengan masalah praper, ya praper ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri, ya untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa hal yang berhubungan dengan proses penegakan hukum. Nah ini tentu apakah berlanjut dan lain-lain, yaitu keputusan dari sana. Tapi pastinya dengan adanya gugatan tersebut, kami dari KPK memerintahkan khususnya kepada Biro Hukum untuk mempersiapkan tim ya dan mempersiapkan
materi jawaban sebagaimana yang sudah dilakukan pada praper sebelumnya. Untuk pemberkasan kita akan usahakan semaksimal mungkin, ya. Manakala memang bisa diselesaikan dengan cepat, kita akan berusaha kita selesaikan dengan cepat, ya. Tetapi prinsipnya adalah pemenuhan alat bukti berdasarkan keterangan saksi, kemudian keterangan juga tersangka dan barang bukti lainnya, pastinya ini akan mendukung untuk proses pemberkasannya sampai kemudian nanti diserahkan atau dilimpahkan tahap 1 kepada pihak penuntut umum. Silakan Pak Asep untuk menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang terhormat Bapak Ketua, Pak Jubir dan rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Izin menambahkan apa yang telah disampaikan dan telah dijelaskan oleh Bapak Ketua, hanya beberapa saja yang mungkin tadi yang caleg ya, yang belum itu caleg yang di Kalimantan Barat, Saudara MAR, ya, itu memang perkaranya sama, ya. Jadi artinya dia dengan konstruksinya dengan HM ini sama, tetapi yang MAR ini berhasil, ya, berhasil artinya kemudian menjadi anggota legislatif. Mengapa kita yang bersangkutan dipanggil? Pada saat itu kita ingin melihat konstruksinya dari perkara yang sama seperti ini, bahwa memang tidak hanya HM saja gitu yang demikian, tetapi ada orang-orang lain atau ada person-person lain yang juga sama seperti itu, ada pergantian untuk anggota menjadi anggota DPR RI. Nah, tadi ditanyakan oleh Mas Chandra, ini apakah akan diperiksa? Ini menjadi berbeda perkaranya sebetulnya. Yang sedang kita tangani saat ini adalah terkait dengan suapnya Saudara HM gitu. Ya, ini perkaranya berbeda, tetapi kenapa dipanggil waktu itu Saudara MAR ini adalah untuk melihat konstruksinya ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian dari Mas Rian, ini ada beberapa nama lain yang disebutkan seperti YF dan lain-lain, tentu itu nanti pada waktunya akan kita minta keterangan. Kan kita panggil ke sini dan diminta untuk menjelaskan beberapa hal terkait dengan dokumen maupun juga yang lainnya yang kita sita di kediamannya. Jadi tentu yang bersangkutan akan kita panggil, kita hadirkan di sini untuk menjelaskan hal tersebut. Oke, Mas Rian? Gini, kalau penanganan perkara tentu yang saat ini sedang kita tangani ini perkaranya yang Harun Masiku. Nah, kita akan fokus tentu untuk menyelesaikan perkara ini dulu. Ya. Oke, Mas Rian? Oke. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka kesempatan lagi pertanyaan untuk perkara ini. Silakan. Saya Ridwan dari Jawa Pos, Pak. Ingin bertanya, Pak, pengacaranya tadi bilang bahwa pemeriksaan hari ini tidak masuk ke substansi, Pak. Dan pada awal datang tadi Pak Hasto bilang bahwa kasus ini lagi-lagi dia menyebut bahwa dipolitisasi, Pak. Ini bagaimana, Pak? Lanjut. Selamat malam Pak, saya Fedriska dari Kompas TV. Saya ingin bertanya terkait dengan penahanan Hasto pada hari ini. Sebetulnya apa yang menjadi urgensi dari penyidik untuk melakukan penahanan? Karena kan kalau kita tahu ditetapkan Hasto sebagai tersangka sejak tanggal 24 Desember lalu, namun tidak dilakukan penahanan. Apakah proses pra-peradilan kemudian menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik pada saat itu? Nah, untuk kali ini kemudian apa alasan sebetulnya Hasto untuk ditahan? Apakah ada kekhawatiran dari penyidik kemudian untuk menghilangkan barang bukti atau melakukan upaya-upaya yang lain? Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Asep, Pak Ketua, Mas Desa. Pak, satu pertanyaan aja Pak. Ini kan HM udah lari, udah buron sekitar 4 tahun lebih ya Pak. Artinya kan dia ada penyandang dananya. Apakah
KPK sudah menemukan jejak atau indikasi bahwa Hasto ini HK ini sebagai penyandang dananya Harun Masiku selama pelarian, Pak. Terima kasih. Lagi? Selamat sore, saya Bayu dari Zinpo ID. Mohon izin Pak, mau bertanya terkait dengan masalah kasus Hasto yang di obstruction of justice. Kalau seandainya kita lihat konstruksi perkaranya, obstruction of justice di sini kan adalah menghalang-halangi proses penyidikan. Sementara dalam prosesnya di situ, ketika ada penangkapan terhadap pihak-pihak terkait, di kasus suap PAW itu ada upaya dari internal KPK sendiri, which is di situ ada peran dari Pak FB, Ketua KPK sebelumnya, yang secara langsung melakukan konferensi pers sebelum ada penangkapan seluruh pihak yang terlibat. Nah, secara garis besar, apakah KPK akan membuka kemungkinan untuk memeriksa Bapak FB tersebut dalam kasus obstruction of justice? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah suap PAW, apakah ada pesanan tersendiri buat saudara HK untuk kemudian memajukan nama HM untuk masuk ke anggota DPR? Apakah ada pesanan dari pihak yang lebih tinggi dari HK gitu di dalam partainya? Apakah itu instruksi ketua umum atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab sejauh ini, Pak. Cukup ya? Ada lagi ya? Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi, tadi sampaikan bahwa pertanyaan hari ini tidak masuk pada substansi, gitu ya. Yang bersangkutan ini kan sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan beberapa kali, gitu. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya bagian daripada melengkapi, kemudian nanti masih ada kesempatan yang bisa dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pendalaman lagi, untuk melakukan pemeriksaan lagi pada saat yang bersangkutan statusnya sudah dalam tahanan. Gitu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penyampaian politisasi, sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut, ya, sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum. Kemudian jejak, ya, ini juga kami sampaikan bahwa jejaknya memang sampai dengan hari ini belum diketahui, namun tidak mengendurkan upaya dari seluruh penyidik dan pastinya dari seluruh pegawai KPK untuk berusaha mengetahui dan mendapatkan. Ini merupakan sebuah target bagi kami untuk bisa mengetahui, mendapatkan, dan upaya terakhir pastinya nanti akan dilakukan proses penangkapan. Gitu. Kemudian yang berkaitan dengan masalah proses pra-peradilan, apakah jadi pertimbangan dan lain-lain, tidak. Gitu. Kami semuanya, khususnya pimpinan, menyerahkan untuk waktu pemeriksaan, penahanan sepenuhnya kepada penyidik, ya, sehingga penyidik betul-betul memiliki kecukupan terhadap alat bukti atau barang buktinya, maka di saat waktu yang tepat, hari inilah maka dilakukan proses penahanan. Kemudian alasan penahanan itu merupakan alasan subjektif yang dimiliki oleh penyidik, dipertimbangkan pastinya kekhawatiran untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, ya, dan pastinya kami untuk mempermudah proses penyidikan lebih lanjut, pemeriksaan-pemeriksaan, ya, juga termasuk juga nanti akan mendetailkan terhadap alat bukti, dokumen, dan lain-lain yang segera dilakukan oleh penyidik. Kemudian halangan terhadap proses penyidikan ini, ya untuk sampai dengan saat ini, penyidik belum membutuhkan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap pimpinan yang lama, khususnya FB, ya, sehingga sampai dengan hari ini belum terinformasi kebutuhan tersebut. Demikian juga untuk pihak yang lebih tinggi, ya, sampai sekarang juga belum dibutuhkan oleh penyidik, sehingga nanti fokusnya adalah pada beberapa pihak yang sudah diperiksa, sudah dipanggil, ya, ini nanti pasti akan ada mungkin pemanggilan lagi, sekali lagi untuk melakukan pendalaman terhadap pengungkapan, ya, proses penanganan perkara
yang sekarang ini dilakukan penahanan. Pak Asep, kalau ada tambahan silakan. Terima kasih, Bapak. Mohon izin menyampaikan terkait tadi ada pertanyaan mengenai dari HM ini apakah saudara HK ini penyandang dana gitu ya, penyandang dana atau yang membiayai. Nah, itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami karena kami penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri itu kan memerlukan sokongan biaya atau dana logistik dan segala macam. Karena berpindah-pindah tempat, kemudian untuk misalkan menyewa tempat dan lain-lain, transportasi dan lain-lain. Itulah sebabnya kita sedang mendalami itu. Itu ya. Tapi sampai sejauh ini menjadi materi ya, materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kita sampaikan ya. Jadi sabar, nanti kita tentu juga akan sampai ke sana. Siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini. Kenapa? Karena orang melarikan diri kan tidak bisa kerja dan lain-lain karena dia ketahuan sama halayak gitu. Dia pasti bersembunyi dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang nanggung. Nah, seperti itu yang sedang kita dalami. Itu mungkin yang tambahan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk konferensi pers penahanan tersangka HK hari ini kita cukupkan. Untuk kali ini kita tidak ada doorstop lanjutan untuk perkara-perkara yang lain ya. Mohon bisa dimengerti. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Yang kemarin. Sekarang tahapannya sedang diverifikasi dan divalidasi oleh tim dari PLTM yang menerima pengaduan. Harapannya dari proses itu bisa ditentukan yang pastinya apakah itu menjadi kewenangan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian apakah itu menyangkut penyelenggara negara yang sebagaimana diatur dalam undang-undang itu. Nah, manakala itu kemudian nanti akan dipresentasikan untuk bisa menentukan apakah bisa ditingkatkan ke tahap selanjutnya. Ya, pasti nanti akan mengarah. Agak mundur, agak mundur. Mobilnya dari belakang kita, Cuk. Awas kabel, awas mobil, agak mundur. Nanti nggak bisa diwawancara ini kalau terlalu mundur. Sini. Masih. Kaki gue diinjak lagi kalian. Teman-teman media, ini ada mobil di sini. Mundur. Awas, kena. Mas yang Mundur. Lagi. Bang, ini mobilnya. Ini mobil kesini. ya. Ini mobilnya.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi ditahan sejak hari ini sampai dengan 11 Maret 2025 di Rutan Kelas 1 Jakarta Timur setelah tadi untuk pertama kalinya setelah pra-peradilan Hasto Kristianto ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini Hasto beserta dengan tim kuasa hukum, rombongan dan juga beberapa kader dari PDI Perjuangan termasuk simpatisan dari PDIP ini datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk memberikan keterangan lebih lanjut setelah pra-peradilan Hasto pada saat kemarin ini ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi Ketua KPK dalam konferensi persnya menyatakan bahwa ada beberapa alasan akhirnya Sekjen PDIP ini ditahan, yakni karena dengan sengaja merintangi, mencegah langsung dan juga secara tidak langsung penyidikan perkara Harun Masiku yakni buron KPK bersama dengan Saiful Bahri. Kita simak dulu pernyataan dari kuasa hukum Magdir Ismail. Ini kasus ini tidak terjadi. Apa yang dilakukan nggak ada urusannya dengan Mas Hasto. Tidak ada bukti untuk Mas Hasto melakukan perbuatan yang dipersangkakan. Seperti saya sampaikan tadi, tidak ada bukti permulaan yang diminta dikonfirmasi. Ini betul-betul sesuatu penahanan yang tidak ada urgensinya dan tidak ada alasannya. Ya. Jadi saya kira pasti kami akan melakukan perlawanan. Ini bukan akhir dari perlawanan kami. Justru ini adalah permulaan perlawanan kami. Ya, pesan dari beliau, mari kita lihat bahwa proses hukum secara ini harus kita lakukan secara baik. Ya, kita tidak boleh hukum itu digunakan untuk kepentingan politik, apalagi untuk kepentingan orang tertentu. Aturan-aturan formal itu tidak boleh menggagalkan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan dengan aturan-aturan formal. Sebab begitu banyak aturan substansial ya, yang lebih penting daripada aturan formal. Itu saya kira itu salah satu yang disampaikan oleh beliau. Oke, cukup ya. Terima kasih ya. Tadi saya sudah sampaikan surat penangguhan penahanan. Tapi nanti kami akan ajukan kembali mungkin besok atau lusa ya. Oke, terima kasih ya. Ya katanya tadi yang Iya udah konfirmasi. Aduh, pakai ice. Yang di dalam tadi dia. Kata kuasa hukum Hasto Kristianto bilang Magdir Ismail menyatakan bahwa tidak ada bukti permulaan, makanya dipertanyakan kenapa sampai harus ditahan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto malam hari ini sampai dengan 20 hari ke depan. Tapi tadi ada pesan dinyatakan oleh Bu Mega melalui kuasa hukum Hasto yakni Magdir Ismail yang menyatakan bahwa proses hukum harus tetap dilakukan secara baik-baik, tidak untuk kepentingan politik. Memang pada saat tadi pagi ditanya oleh wartawan sebelum Hasto ini diperiksa oleh penyidik KPK, apakah sudah siap untuk ditahan? Secara lahir dan juga batin begitu, Hasto bilang sudah siap, tapi dia juga mempertanyakan begitu proses demi proses yang akhirnya membuat Hasto ini sebagai tersangka, karena secara garis besar bahwa
Hasto ini bukanlah pejabat negara, jadi tidak ada yang dirugikan. Makanya dipertanyakan oleh Hasto kalau memang betul-betul ditahan. Dan malam hari ini memang sudah dinyatakan oleh pimpinan KPK juga dan sudah memakai rompi oranye. Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, ditahan selama 20 hari ke depan karena dengan sengaja merintangi, mencegah secara langsung maupun tidak langsung penyidikan perkara buron Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Salah satunya adalah dengan menenggelamkan telepon Harun pada saat Harun ini segera yang tadinya ini ditangkap atau ditemukan oleh KPK atau segera ditangkap pada waktu itu oleh KPK. Masih bersama saya di gedung melalui sambungan Zoom ada Pak Saud Situmorang. Selamat malam Pak Saud. Halo, selamat malam. Dengan siapa nih? Dengan Audrey kali ini Pak Saud. Audrey? Ya. Gimana Mbak? Pak Saud, tadi kalau kata Pak Magdir bilang, kuasa hukumnya Mas Hasto bilang ini dipertanyakan nih sampai adanya penahanan. Karena tidak ada kok bukti secara langsung, tidak ada bukti permulaan. Ya sebenarnya kan kemarin juga sudah di ini ya soal formil ya, formil yang diperdebatkan, soal materi itu sudah jelas. Artinya kalau kita kembali ke peristiwa ini tahun 2020, itu kan sebenarnya kalau tidak ada, ya kita fair aja lah mengatakan, kalau nggak ada pergantian undang-undang KPK, kayaknya Mas Hasto juga sudah di luar. Ya kan, ini kan karena ada pergantian undang-undang KPK, ketemu pemimpin yang kayak begitu, terus kemudian KPK-nya kocar-kacir, tidak melakukan penegakan hukum dengan firm, dengan prudent, sehingga kemudian kasusnya terbelah-belah kayak begini gitu. Nah kalau umpamanya kita katakan disebutkan tadi itu tidak ada bukti katakanlah fultoid delik atau peristiwa pidana yang sudah sempurna terjadi, ya nanti itu tempatnya di pengadilan. Cuman kalau kita mau lihat kenapa ditahan hari ini itu kembali lagi subjektivitasnya berada di penyidik. Kalau umpamanya ditangguhkan penahanan tentu itu akan lebih wise sehingga kemudian tiba saatnya itu dilimpahkan ke pengadilan, kemudian Hasto hadir di situ, mungkin diputuskan berapa tahun, kemudian dia baru masuk. Itu mungkin akan lebih kita yang sebut sebagai hukum yang menurut Todung Mulya Lubis kemarin itu yang disebutnya sebagai legal reasoning. Jadi maksudnya dalam hal ini juga dipertanyakan kenapa sampai harus ditahan begitu? Ya, tentu kan legal reasoning itu kan kita harus punya kan apa alasan-alasannya gitu loh. Bagaimana kita mengidentifikasi kasus itu, bagaimana menerapkannya, bagaimana argumentasinya. Tadi kan argumentasinya lawyer kan jelas, dia nggak akan hilangkan barang bukti, dia nggak akan kemana-mana, terus apalagi mau dihilangkan. Jadi argumentasi itu yang sebenarnya harus dijawab. Tetapi pada bagian lain kan dari kita sudah mengatakan bahwa ini kan kasus cukup lama. Kalau mereka ingin melakukan itu dengan cepat, karena gini, kalau dengan ditahan dengan segera ini kan nanti ada tenggang waktu dia. Dengan tenggang waktu harus segera dilimpahkan ke ke penuntut umum sehingga kemudian diadili dan Hasto tinggal dengan gentle, dia tadi kan kelihatan gitu ya, dia gentle untuk kemudian ditahan dengan segera sehingga prosesnya dengan cepat. Jadi kalau lihat dari sisi positifnya akan prosesnya menjadi lebih lancar. Kalaupun sisi negatifnya tentu hukum kan nggak begitu, yang disebutnya pertimbangan subjektif dari penyidik kalaupun dia menghilangkan barang bukti dan seterusnya itu juga nggak masuk ke common sense kita kira-kira, dan common sense kita maksud saya si lawyernya gitu Mbak. Nah, tapi jadi pertanyaan juga setelah Mas Hasto ini kemudian ditahan, proses hukum lebih berlanjut, apakah pertanyaan berikutnya Harun Masiku ini ditangkap, ketemu nih? Nah itu yang mungkin kita sesuatu yang terpisah. Apakah kemudian ini ada kaitannya, kemudian tadi kan disebut sebagai supporting dana dan seterusnya. Apakah kemudian dengan Hasto ditahan, terus kemudian ada dana yang tersendat, lebih gampang mengikuti dia. Itu kan analisis, bisa-bisa saja. Ya, tetapi kan ini sesuatu yang sebenarnya menarik untuk kita dalami. Apakah pelarian itu terkait langsung tidak langsung dengan upaya yang dilakukan oleh HK dan Hasto sendiri atau yang lain. Jadi nggak ada jaminan juga kalau kemudian ditahan kemudian dia bisa bertemu, atau mungkin bisa jadi juga kalau dia menjelaskan melakukan komunikasi sehingga kemudian yang bersangkutan menyerah dan seterusnya, kita juga nggak tahu. Kita kan nggak tahu pola komunikasinya, penyidik yang tahu pola komunikasi mereka, tetapi kan kita publik hanya melihat dari identifikasi bagaimana cara HP harus direndam, itu kan dianggapnya menghalang-halangi. Jadi sekali lagi ini masih kita lihat ke depannya Mbak.
Oke, sambil kita memantau juga ya apa yang sedang terjadi di KPK, karena di depan gedung KPK juga ini ada selain Magdir, kemudian juga ada Bang Adian Napitupulu, ada Rika Ciptaning juga yang memang sejak dari pagi ini mengawal terus Sekjen PDIP pada saat diperiksa oleh penyidik KPK hari ini. Tapi yang juga jadi menarik adalah pada saat tadi pernyataan dari KPK, Pak Saud ini lebih banyak menekankan kepada kasus perintangannya, bukan kasus suapnya. Kenapa ini kira-kira? Ya, karena memang selama ini yang banyak pertanyaan dan perdebatan secara teoritik kan juga termasuk merintang-rintangin itu gitu. Karena kalau kita pokok perkaranya di sini adalah suap dan itu sudah prudent dan itu sudah pasti keterlibatannya, maka disebutnya pasal 55-nya walaupun di persidangan sebelumnya nama Hasto selalu disebut tidak muncul sehingga kemudian kok tiba-tiba jadi muncul, itu taktik daripada penyidik. Jadi kalau di dalam ekspos tadi lebih fokus kepada menghalangi penyidikan karena dianggap dengan menghalangi penyidikan itu sehingga kasus ini menjadi lebih ruwet. Dalam hal ini mereka jadi kesulitan untuk mengejar pola komunikasi yang dilakukan oleh HM dalam hal ini. Sehingga itu diangkat ke atas. Tapi sebenarnya pokok perkaranya sendiri kan adalah suap. Sehingga kemudian kalau itu jadi ditonjolkan ke atas, sehingga mungkin apa yang terjadi di pra-peradilan kemarin ada 2 case surat perintah penyidikan yang berbeda, itu mungkin sekaligus mereka menjawab bagaimana sebenarnya merintang penyidikan itu, merintangi penyidikan itu dilakukan atau obstruction of justice itu dilakukan sehingga itu diangkat ke atas. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat case ini kan bermula dari bagaimana mereka harus memberikan sesuatu kepada dari KPU itu ya. Komisioner ya, Pak Ya, Wahyu waktu itu ya Mas. Ya, jadi itu sebenarnya yang pokok perkara utamanya. Tapi itu mungkin mereka kesampingkan di bagian bawah, tapi tadi dijelaskan juga sebenarnya. Oke, pertanyaan berikutnya nanti akan dijawab oleh Pak Saud adalah pada saat tadi Pak Saud nanti akan dijawab setelah commercial break. Pada saat tadi sebelum diperiksa, Mas Hasto bilang saya ini bukan pejabat negara begitu. Tapi kenapa harus sampai seperti ini dipertanyakan? Saya tidak merugikan negara. Sebenarnya apakah kemudian alasan seperti ini bisa masuk akal begitu? Nanti ya Pak Saud ya dijawabnya setelah jeda berikut ini. Oke. Jadi dulu kalau sudah berkali-kali dialami oleh PD Perjuangan. Kita pernah berkali-kali dihajar kiri dan dihajar kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan. Sejarah sudah membuktikan berkali-kali. Kita dihajar kiri, dihajar kanan, jatuh bangun. Tapi di ujung sana, kita selalu memenangkan pertarungan politik. Bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini kita akan menunjukkan kepada seluruh Indonesia, pada bapak-bapak polisi, pada KPK, bahwa kita adalah partai politik. Kita bukan gerombolan, kita bukan kerumunan. Partai politik harus terpimpin. Betul? Setuju? Sampai hari ini kita akan menunggu instruksi dari ketua umum kita apa yang akan dilakukan. Tapi percayalah bahwa apa yang dilakukan Magdir ini bukan akhir, ini awal. Banyak orang malam ini mungkin tertawa terbahak-bahak, tapi pemenang sejati akan tertawa di akhir nanti.
istirahat, dan konsolidasikan baris kita. Barisan kita, rapatkan barisan, bangunkan semua banteng-banteng yang masih gelap tertidur, datangi rumah banteng-banteng yang terpencil, sambil kita menunggu perintah ketua umum. Setuju? Setuju? Oke, Bapak-Bapak Ibu, tolong Satgas nanti dibantu. Ya masa, kalau ada pihak-pihak lain yang mau provokasi, gak apa-apa, kalau usah didengerin. Setuju ya? Setuju ya? Pertemuan kita malam hari ini dilihat langsung oleh ketua umum. Kita memberikan pilihan cerita bahwa anak-anaknya mungkin nakal, mungkin bandel, tapi tetap terpimpin di bawah komandan ketua umum Hajar Megawati Soekarno Putri. Setuju ya? Oke, Bapak-Bapak Ibu, terima kasih buat waktunya. Kalau Mbak mau menyampaikan sesuatu, cukup? Oke, cukup. Kalau begitu, kita rapikan jalannya, kita rapikan semua barisan kita, nggak ada bakar-bakaran, nggak ada lempar-lemparan. Tugas kita pulang ke rumah konsolidasi. Sambil menunggu apa perintah ketua umum kita. Setuju? Setuju ya? Kalau kita partai, saya di sini dan Bang adalah DPP PDI Perjuangan. Sekarang kita minta DPP PDI Perjuangan meminta pada bapak-bapak dan ibu-ibu pulang dengan tenang, rapikan lapangan kita, pulang dengan tenang, lanjutkan konsolidasi kita, sabar menunggu perintah ketua umum. Dengan satu keyakinan, kita pasti menang. Merdeka! 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 Terima kasih. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Langsung yang Anda saksikan ini adalah dari gedung KPK. Suasana terbaru setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan selama 20 hari ke depan. Dan memang sejak dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini simpatisan PDI Perjuangan terus mengawal kasus Sekjen PDIP dalam kasus perintangan penyidikan dan juga suap buron Harun Masiku. Tidak hanya simpatisan tetapi juga kader PDI Perjuangan, ada Ripka Ciptaning, kemudian juga ada Komarudin Watubun, dan tadi juga kita lihat ada Adiana Pitupulu beserta juga dengan kuasa hukum dari Hasto Kristianto ini mendampingi Sekjen PDIP sejak dari tadi pagi sampai dengan malam hari ini, sampai setelah Sekjen PDIP sudah resmi ditahan di kelas 1 Jakarta Timur Rutan selama 20 hari ke depan. Kalau tadi dikatakan oleh Hasto sebelum diperiksa hari ini bahwa memang dirinya sudah siap secara lahir dan juga batin ketika nantinya memang ditahan. Dan tadi juga sudah ada beberapa pesan juga yang dititipkan oleh Hasto Kristianto sebelum dirinya akhirnya dibawa untuk menuju ke rutan meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Sudah bergabung bersama saya di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelum nanti saya bergabung lagi kepada Pak Saud, ada Bang Adian Napitupulu langsung dari gedung Merah Putih KPK. Malam Bang Adian. Ketua Umum, saya cuma mau baca puisi boleh? Puisi ini ditulis tahun 66, yang menulis namanya Yuyun SS. Judulnya Lampu Merah. Bila hari ini kebenaran didustakan, bila hari ini kenyataan dipalsukan, tunggulah hari esok.
kemanusiaan akan dinistakan. Bila hari ini orang lain tidak benarkan, bila hari ini orang lain tidak adilkan, tunggulah hari esok. Kalian akan dapat giliran. Bang, kan Abang dari tadi bersama dengan Pak Magdir nih. Mungkin ada Pak Magdir mungkin menyampaikan pesan apa terkait dengan pemeriksaan tadi gitu? Tadi sudah jelaskan panjang lebar Pak Magdir di dalam dan di atas ya, teman-teman bisa kutip itu. Dan menurut saya cukup membacakan puisi itu, saya mau ke DPP dulu. Merdeka. Merdeka. Thank you, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, pesan dari politisi PDI Perjuangan sebelum akhirnya meninggalkan gedung KPK adalah setelah Hasto resmi ditahan, Adiana Apitupulu bersama dengan kader PDI Perjuangan lainnya langsung menuju ke DPP PDI Perjuangan untuk berkoordinasi lebih lanjut apa tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Usai Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan oleh KPK. Saat ini saya kembali mengajak bergabung bersama dengan Pak Saud Situmorang. Pak Saud, kalau tadi menyambung pertanyaan saya sebelumnya sebelum jeda iklan nih Pak Saud, bahwa tadi pada saat sebelum diperiksa KPK pagi harinya Mas Hasto ini bilang, saya ini bukan pejabat negara begitu. Kenapa sampai dibeginikan begitu? Tidak ada kerugian negara terhadap kasus yang mencoba ditimpakan kepada saya. Apakah pernyataan tidak menjabat sebagai pejabat negara ini bisa diterima? Iya, memang beliau tidak pejabat negara ya, walaupun kemarin masih ada perdebatan sebaiknya kalau pengurus partai itu dikategorikan pejabat negara. Karena dia justru yang menentukan seseorang calon presiden menurut undang-undang konstitusi kita. Tapi itu perdebatan, sehingga memang dia tidak penyelenggara negara. Tetapi yang disuapnya itu penyelenggara negara, dalam hal ini komisioner. Nah, itu penyelenggara negara, dia menyuap penyelenggara negara. Soal bagaimana itu interaksinya terjadi, bagaimana itu apa yang mereka putuskan, seharusnya AM itu menggantikan calon yang meninggal di dalam proses pemilu, sehingga kemudian harus digantikan, pada bagian lain ada kaitan dengan nomor urut, kemudian mereka mengirim surat ke Mahkamah Agung untuk kemudian beri izin untuk kemudian partai politik menentukan siapa yang harus menggantikan yang meninggal. Nah ini kemudian itu berurut sehingga kemudian putusan itu tidak dijalankan, putusan MK itu tidak dijalankan, kan itu awal dari peristiwa pidananya. Dalam hal ini terasa lambat pergerakan yang dibuat oleh seorang anggota komisioner itu. Dan jelas komisioner KPU itu adalah ya itu penyelenggara negara. Jadi dalam hal ini dia bukan menerima tapi memberi. Kira-kira gitu, Mbak. Oh, oke. Nah, kemudian juga pada saat tadi di konferensi pers Ketua KPK kan menyatakan ya beberapa alasan dari perintangan penyidikannya yang dilakukan oleh Sekjen PDIP. Ini seperti merendam handphone, kemudian HK atau Hasto ini juga mengumpulkan dan mengarahkan beberapa orang-orang pada saat di KPK untuk tidak memberikan keterangan sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sini alasannya, buktinya di mana nih? Ya, itu makanya kan ketika penyelidikan dimulai, sebenarnya itu tapping, pengamatan seseorang, surveillance, take out, penyadapan itu kan dimulai. Jadi banyak sumber yang bisa memastikan bahwa proses penghalang-halang penyidikan itu terjadi. Dalam hal ini nanti di pengadilan akan dijelaskan. Makanya selalu mereka bilang itu sudah masuk pokok perkara, nanti akan dijelaskan. Jadi pola komunikasi, pola kegiatan dan seterusnya ketika penyelidikan itu dimulai, itu sebenarnya sudah terlihat bagaimana mereka melakukan. Makanya terjadilah OTT itu. Dan itu menunjukkan bahwa mereka paham betul, prudent, bahwa yang saya sebut selalu itu pultoid peristiwa pidananya, pultoid deliknya, peristiwanya itu sudah terjadi benar, mereka yakin di situ. Kira-kira gitu, Mbak. Pak Saud, nanti saya akan berbincang lagi, tapi kita jeda sejenak dulu ya, Pak. Bersama, kita ciptakan dampak.
dalam kitab undang-undang hukum acara pidana nggak wajib. Ya. Makanya saya bilang tadi juga, kalau diterapkan kepada Pak Hasto apakah pas? Ya. Apakah pas? Apakah karena posisinya sebagai sekjen atau apa? Itu yang saya bilang. Artinya kalaupun dilakukan penahanan saat ini, hari ini, ya 20 hari ke depan, tentu mungkin ada alasan non yuridis. Tetapi ya esok kami akan sampaikan lagi permohonan penangguhan penahanan. Ya. Upaya hukum lainnya ya Bang? Ya. Bang, terkait dengan upaya hukum pra-peradilan, sebetulnya kan kalau misalkan sudah ditahan seperti ini, apakah upaya pra-peradilan ini tetap bisa dijalankan? Dugaan saya, dugaan ini ya, KPK akan mempercepat prosesnya sehingga ya pra-peradilannya tidak digelar. Ya. Nah, tetapi kalau mau fair, ulang dong. Kemarin kan seri, ibarat sepak bola kan 0-0. Tapi kenapa Bang? Kok tim hukum tidak menyiapkan dari awal memecah substansinya? Ini kan ada dua. Nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Kalau mau kita mau baca berulang-ulang itu putusan, ya. Ahli hukum pun pendapatnya sama, nggak ada pasal satu pun dicantolkan larangan itu. Sama seperti abang nih di PHK, kan harus ada dong salahnya apa, pasalnya apa. Berarti dua Masa abang dipecat aja boleh? Atau ini dibilang nggak boleh digabung, nggak ada dasarnya? Jadi menurut tim kuasa Ya kalau mau fair, ya kan kemarin 0-0 kan, tanding lagi dong. Pra-peradilan 3 Maret. Ya, tapi dugaan saya akan dipercepat ini. Tapi upaya hukum terdekat yang akan dilakukan dalam penangguhan penahanan ya Bang? Ya? Oh iya. Ya. Terima kasih banyak Bang. Ya, sama-sama ya. Selamat istirahat Bang. Mana ada istirahat. Setelah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditahan selama 20 hari ke depan, rencananya anggota PDI Perjuangan atau kader PDI Perjuangan berkumpul malam hari ini langsung di DPP PDIP untuk mendiskusikan lebih lanjut bagaimana langkah hukum selanjutnya yang akan diambil, apakah kemudian ada bantuan hukum yang akan juga diberikan lebih lanjut lagi dari PDI Perjuangan yang menaungi kader atau partai dari Hasto Kristianto, termasuk juga mungkin apakah ada PLT begitu ya untuk menggantikan Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan karena peran dari Sekjen PDIP ini memegang peranan penting. Masih bersama saya dengan mantan pimpinan KPK Pak Saud Situmorang. Pak Saud, kembali lagi ke soal penahanan 20 hari ke depannya Sekjen PDIP. Kalau kita berkaca kepada kasus yang baru-baru ini terjadi, yakni ada penetapan tersangka Kades Kohot begitu ya, yang sudah merugikan banyak nelayan, kemudian juga dengan kasus pagar lautnya ini tidak ditahan. Tapi kemudian kita bandingkan dengan kasus perintangan penyidikan dan juga suap ini langsung ditahan Sekjen PDIP. Sebenarnya apa yang bisa kita baca dari dua kasus ini meskipun berbeda ya? Iya, saya mohon izin mengutip apa yang disampaikan oleh salah satu lawyernya ya, ketika kemudian pra peradilan memutuskan mereka mengatakan tidak diterima, mereka menyebut apa yang disebut legal reasoning.
Legal reasoning itu adalah bicara bagaimana kita mengidentifikasi masalah ini, kemudian bagaimana kita menerapkan hukum yang terkait dengan ini, termasuk di situ peraturan dan seterusnya, terus bagaimana argumentasi-argumentasi kita. Sehingga kemudian kalau dari situ kita lakukan legal reasoningnya, kemudian kita penyidik menyimpulkan harus menahan atau tidak, kalau logikanya muncul, saya pikir mereka tidak menahan gitu. Ini pandangan saya pribadi dalam mengutip dari apa yang disampaikan oleh lawyer ketika itu bicara legal reasoning. Jadi legal reasoning ini adalah di situ adalah bagaimana kita menerapkan hukum secara overall dan dengan argumentasi logika nalar dan yang kuat sehingga kita menyimpulkan dia harus ditahan atau tidak. Ya pastilah kalau memang sesosok Hasto nggak akan lari kemana-mana, apalagi mau dihilangkan barang buktinya, apalagi apa dia akan menyuap lagi, kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi kan pertimbangan itu yang sebenarnya sebaiknya memang penahanan itu tidak dilakukan sehingga kemudian mereka langsung aja proses sehingga kemudian masuk ke penuntutan dan divonis, kemudian ya sudah yang bersangkutan masuk ke tahanan dan seterusnya. Nah ini kita tunggu aja bagaimana para lawyer daripada Hasto ini untuk kemudian meyakinkan legal reasoning ini untuk kemudian bisa diterima sehingga kemudian penahanan ditangguhkan dan seterusnya. Dan saya pikir tidak ada gejolak yang akan lebih banyak pertimbangan-pertimbangan sosiologisnya dibandingkan dengan umpamanya kalau kita lihat kasus di Kohot yang merugikan ribu nelayan. Jangankan 1.000, satu nelayan aja yang tersiksa hidupnya karena pagar itu juga sebenarnya itu suatu harus diambil tindakan yang lebih karena itu menyangkut masyarakat di bawah yang lebih tegas. Jadi lagi-lagi memang bagaimana sebenarnya diskurs ini, diskusi ini, argumentasi logika nalar ini untuk kemudian dibawa ke depan publik untuk mendiskusikan sehingga saya pikir ini menarik case ini untuk kemudian nanti suatu saat dieksaminasi case ini. Nah ini eksaminasinya mulai dari proses awal sampai akhir sampai vonis nanti sehingga ini pembelajaran bagi kita secara keseluruhan bahwa sebenarnya beginilah kita menjalankan hukum, beginilah kalau kemudian penindakan terhadap undang-undang KPK dan seperti itu, dan kemudian bagaimana proses sustainability kita memberantas korupsi dan seterusnya. Ini menjadi satu studi kasus yang menarik sebenarnya gitu Mbak. Tapi dari kasus yang sekarang ini penahanan Sekjen PDIP, kalau yang diterima pesannya dari publik adalah oke, apakah ini membuktikan bahwa KPK gercep nih dengan kepemimpinannya sekarang atau ada pandangan lainnya? Ya tentu akan ada berbagai macam analisis karena kan analisis juga itu datang dari potongan-potongan fakta paling tidak 5 tahun terakhir KPK seperti apa dan kemudian juga nggak lepas juga bagaimana pimpinan KPK baru ini muncul. Jangan disalahkan juga kalau kita berpikir seperti itu karena potong-potongan informasi cukup menyimpulkan kita bahwa sebenarnya gercep yang dimaksudkan itu gercep dengan tanda kutip kan begitu. Ya, karena ada gercep lain yang kalau kita mau bicara program Prabowo pertumbuhan ekonomi 8%, ada hal lain yang lebih penting atau kalaupun ini kita bicara ini adalah kaitannya dengan proses demokrasi, jangan lupa bahwa cara kita berdemokrasi masih dapat angka 22 yang kaitannya itu dengan partai politik dan KPU-nya. Ada kompleksitas yang sebenarnya harus balance, tidak hanya dibebankan kepada partai politik yang terpaksa harus menyuap karena KPU-nya quote and quote sedikit tidak pada tugas mereka. Jadi sekali lagi ada kompleksitas lain yang kita harus pandang tidak hanya dari sisi Hasto memberikan sesuatu kepada penyelenggara, tetapi juga secara keseluruhan bagaimana negeri kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang simpel menjadi sederhana atau yang ruwet menjadi lebih simpel. Ini kan pekerjaan kita bersama ke depan. Dan sebenarnya juga penilaian untuk KPK juga masih terlalu sangat singkat sekali ya kalau misalnya kemudian tadi gercepnya ya, karena masih lama juga ya. Apakah juga setelah ini akankah ada kasus-kasus lain juga yang diungkap secara gercep juga begitu ya Pak Saud ya, tidak hanya melibatkan yang sekarang ini? Ya tentu begitu karena kalau kita lihat ini kasus kan sudah hampir berapa 5 tahun sudah 5 tahun ya dengan tempo yang sangat singkat ini kemudian itu menjadi prioritas, bisa jadi menjadi prioritas, tapi logika kita kan menunjukkan ada hal-hal lain yang sebenarnya lebih priority dari sekedar kasus Hasto yang sebenarnya itu bisa jadi tidak main course lah di KPK sendiri. Ada main course besar yang dikaitkan dengan umpamanya potensi kemungkinan atau hal-hal yang lain sudah
di KPK dan dalam saat ini ada ribuan surat, saya yakin di sana ada ribuan masalah yang mereka harus dalami, yang prioritas dalam kaitan 5 tahun ke depan. Dari sekedar peristiwa kemarin yang sudah terjadi, walaupun ada carut marut yang dalam kaitan ini yang melarikan diri, dan itu kan nggak terlepas dari kepemimpinan KPK waktu itu. Artinya yang saya bilang berulang-ulang, kalau ini kasus Perudem dilakukan, Hasto sudah di luar. Karena bagaimanapun yang memberikan itu akan lebih ringan daripada yang menerima. Hasto kan memberi ini, dia akan dihukum pasti lebih ringan, logikanya begitu di hukumnya, gitu Mbak. Oke, mantan pimpinan KPK Pak Saud Situmorang, terima kasih sudah berbagi pandangan banyak terkait dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto malam hari ini. Selamat malam Pak Saud. Malam. Saudara, tetaplah bersama kami di Kompas TV karena nanti pada saat jam 8 malam rencananya juga akan ada konferensi pers langsung dari DPP PDI Perjuangan berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya Audrey Chandra pamit, terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan Breaking News Kompas TV. Bersama